Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap, para wajib pajak yang di tahun 2024 ini sudah menunaikan kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Kami sangat berterima kasih sekali karena ini pajak yang diberikan oleh panjenengan semuanya itu sangat bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk tahun 2025 ini kami memang ditarget untuk mendapatkan PAD 1 triliun 29 miliar sekian, 1 triliun lebih gitu. Intinya di tahun 2025 ini, di mana pajak pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah ini 490 miliar, kemudian retribusi daerah ini 378 miliar. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini berupa dividen dari BUMD ini 61 miliar. Kemudian lain-lain PAD yang sah ini sekitar 98 miliar. Jadi kami ditargetkan untuk pendapatan asli daerah ini 1 triliun lebih sedikit lah terkait dengan hal ini. Kemudian ada pos-pos lain yang sekiranya bisa digali lebih lanjut yang iya. Ya kami berusaha karena setiap tahun ini kan untuk pajak daerah, retribusi daerah, kemudian dividen ini kan setiap tahun pasti terjadi kenaikan targetnya. Kita berupaya supaya bisa melampaui target-target tersebut. Otomatis kami butuh teman-teman, butuh kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, terutama untuk para wajib pajak, juga mungkin dari masyarakat, dari teman-teman OPD pengampu retribusi, supaya kita bisa bersama-sama merealisasikan target-target yang ditetapkan. Ya kalau terobosan-terobosan secara normatif sudah kami tempuh, terjadwal dari mulai bulan Januari ini kita sudah membuat jadwal-jadwal, nanti mulai cetak SPPT, sosialisasi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang terkait dengan retribusi, juga dengan OPD kita juga sudah mulai mensosialisasikan, kemudian menginformasikan kepada OPD-OPD pengampu retribusi untuk mempersiapkan diri, terutama terkait dengan regulasi-regulasi di awal tahun ini supaya disiapkan semuanya. Untuk pariwisata Ibu, ini kan kita cuma punya Cipari apa Ibu, itu bagaimana? Iya. Kalau pariwisata itu memang objek wisata yang milik pemerintah daerah hanya Cipari, memang hanya satu Cipari. Tapi kita yang masuk ke kita ini kan pajak hiburan ya. Pajak hiburan ini bisa dari tempat wisata ya, kemudian juga ada karaoke, mungkin juga tempat hiburan yang lainnya. Jadi memang yang masuk ke dalam klausulnya itu PBJT, jasa kesenian dan hiburan, masuknya seperti itu. Jadi memang semestinya para pemungut pajak pemungut retribusi di tempat-tempat wisata, baik itu yang swasta, misalnya kayak Kemit Forest, Havana, mungkin juga pengampu yang di Teluk Penyu, terus apalagi tempat wisata yang ada di Cilacap ini, itu ada pajaknya, ada pajaknya yang sifatnya pajak hiburan. Terkait dengan kenaikan dari tahun sebelumnya berapa sampai berapa? Cukup lumayan, ini cukup lumayan kenaikannya di tahun 2025 dibandingkan dengan 2024 ini kenaikannya PAD-nya ini 22,9% sendiri. Ya sekitar 190 miliaran ini yang harus kita kejar. Ini PAD-nya, untuk kenaikan PAD-nya. Pajak daerahnya sendiri kenaikannya ini 51% dibandingkan 24 ya untuk targetnya. Lumayan cukup banyak. Kita harus kerja keras, harus semangat. Optimis nggak nanti capai itu angka 1 triliun lebih itu Bu? Insya Allah kita ya harus optimis ya. Harus optimis biar kita semangat bekerjanya. Kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap, sekali lagi terima kasih atas peran sertanya di dalam membayar pajak bagi pajak daerah untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya kami berharap apa yang sudah dibayarkan dilaksanakan 2024, ke depan di 2025 ini juga akan lebih baik lagi, akan memiliki Kabupaten Cilacap lebih tinggi lagi, dan memiliki rasa wajib untuk membayar pajak lebih lagi di tahun 2025. Tetap semangat untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap.